Prabowo dan Megawati bersekongkol untuk melemahkan KPK? Ini bukan pernyataan, ini adalah pertanyaan saya. Kecurigaan saya akan adanya persekongkolan karena amnesti atau pengampunan yang diberikan Presiden Prabowo kepada Hasto digunakan Megawati untuk menyerang KPK. Megawati dalam pidatonya di Kongres PD Perjuangan di Bali, dia menyerang KPK karena mentersangkakan Hasto hingga divonis bersalah oleh hakim. Menurut Megawati, dia sedih dengan melihat KPK sekarang. Dia juga menyinggung KPK salah hingga Presiden harus turun tangan dengan memberikan amnesti. Kalau saya maaf ya, kalau saya lihat KPK sekarang, sedihnya bukan main saya. Sayalah yang membuat yang namanya komisi pemberantasan korupsi. Coba toh, kalau sekarang modelnya kayak begini, lalu bagaimana? Coba saja pikir. Kan aneh, saya merasa aneh kok. Masa urusan begini aja Presiden harus turun tangan. Coba pikirkan. Loh, saya kan pernah presiden. Coba, jadi saya tahu liku-likunya. Coba kalau kalian gitu, ya kan lucu ya. Kenapa sih kok KPK itu jadi begitu? Ketua KPK Setio Budianto pun buka suara dan menskakmat pernyataan Megawati itu. Dia menegaskan kerja-kerja yang dilakukan penyidik KPK sudah valid lewat vonis majelis hakim. Dia berkeyakinan KPK sudah menegakkan hukum secara prosedural terhadap mereka yang berperkara termasuk Hasto. Menurutnya, secara proses penegakan hukum sudah ada putusan, yaitu Hasto dinyatakan terbukti bersalah. Jadi Hasto sebagai terpidana kasus korupsi tetap melekat. Dengan kata lain, label Hasto sebagai koruptor tidak bisa dicabut atau dihapuskan oleh amnesti. Hasto hanya mendapatkan pengampunan. Sekali lagi pengampunan yang membebaskan dia dan dia tidak menjalani lagi hukuman. Masih dalam kaitan dengan ini, saya juga mau menyorot soal pernyataan Ade Armando. Ade Armando menyebut Prabowo jenius dengan mengeluarkan amnesti kepada Hasto. Bagi saya sebaliknya, itu bukan menunjukkan kejeniusan, tapi blunder besar dari Prabowo. Prabowo bolehlah punya niat untuk merangkul semua lawan politiknya, tapi tidak boleh mempergunakan kasus korupsi sebagai alat bargaining. Apalagi sampai membebaskan Hasto yang sudah jelas-jelas sebagai terpidana kasus korupsi. Ini adalah wujud nyata dari pelemahan KPK dan mematikan semangat pemberantasan korupsi. Ya, pertama-tama saya rasa saya ingin mengatakan bahwa tidak berlebihan ya untuk mengatakan bahwa ini adalah bukti tentang kejeniusan, walaupun barangkali kata jenius adalah sesuatu yang exaggerating ya, berlebihan kali ya. Tapi ini adalah sebuah langkah yang strategis sekali diambil oleh Pak Prabowo kalau kita melihatnya dari sisi politik. Ya. Jadi begini, penonton juga kita terimalah bahwa sebetulnya mengampuni seorang yang menyuap KPU, ya, itu barangkali sebaiknya tidak dilakukan lagi. Ya, tapi kan apapun kita bisa lihat konteksnya. Jadi membicarakan kenapa itu dilakukan kan bergantung pada niatnya, dan niat itu bergantung pada konteks. Nah sekarang kalau kita kembali kepada cerita, barangkali yang pertama-tama lebih menarik bicara dulu tentang Hasto, ya. Baru kemudian kita bicara tentang Tom. Ya. Karena Hasto orang yang melakukannya ya, sementara kalau nggak salah, bukan dia melakukannya, tapi dia memang terbukti menyuap, ya, menyuap sebesar 400 juta kalau nggak salah ya. Sementara Tom kan dikatakan dia sendiri nggak dapat apa-apa nih sebetulnya gitu ya. Nah, jadi saya mulai dari Hasto dulu. Oke, kita kan harus melihat bahwa sebetulnya tadi saya katakan Hasto memang terbukti menyuap, tapi pada dasarnya kan ada sebuah kebutuhan yang barangkali lebih penting dibandingkan dengan menegakkan hukum, memberi hukuman terhadap orang yang jelas-jelas melakukan kesalahan. Ada sesuatu yang di atas itu. Ini menarik pernyataan pemerintah. Saya lupa siapa yang mengatakannya tentang ketika ditanya kenapa Pak Prabowo mengeluarkan
amnesti dan abolisi ini, jawaban dia adalah persatuan. Oke, Menteri Kehakiman kalau nggak salah itu. Iya, salah seorang menteri. Iya, iya, iya. Saya nggak berani aja menyebut karena Iya, takut iya, salah. Si menteri itu menyebut ini demi persatuan menjelang 17 Agustus. Oke. Oke. Tidak menjawab sebetulnya. Gitu kan? Maksudnya apa? Maksud saya adalah kalau ada orang lain dapat amnesti, tadinya dia harusnya dihukum seumur hidup, tapi kemudian kata si presiden, ya nggak usah lah gitu ya. Atau kasus-kasus orang yang harusnya dihukum mati, terus dilepaskan, bla bla bla. Kalau ini kan, kok dilepas sih? Ya, iya karena ini demi persatuan. Nah, kata itu menurut saya kunci dalam hal ini. Kita tahu bahwa salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintahan Prabowo selama kan belum setahun nih sebetulnya kan. Tapi negara ini nggak pernah sepi dari kericuan politik. Dan itu melelahkan sebetulnya buat masyarakat. Melelahkan buat para pelaku ekonomi, para pelaku usaha, para politisi sendiri. Masyarakat secara umumnya sudah terganggu day by day dengan isu politik demi isu politik demi isu politik. Dan kita tahu sebetulnya pelakunya kurang lebih ya itu aja. Ya. Nah, Pak Prabowo saya rasa adalah orang yang ingin sekali ya menyelesaikannya secara damai. Udahlah, selesailah. Enough is enough. Yuk kita sekarang duduk bersama-sama. Sekarang kita berusaha mencari jalan yang lebih ya damai, lebih harmonis. Nah, saya melihat isu Hasto ini jelas ada kaitannya dengan kehendak dari Pak Prabowo untuk bisa mengatakan kepada Bu Mega, yuk Bu, Ibu adalah bagian dari bangsa ini. Ya, Ibu adalah seorang pemimpin dari sebuah partai politik yang sangat besar. Dan saya tidak ingin kita terus bertarung. Ya. Jadi ini bukan ada kaitannya sama Pak Jokowi nih, ini dengan Bu Meganya. Bu, kita bersatulah, ya. Dan kata lain dia ingin mengatakan gabunglah sama koalisi partai-partai pendukung pemerintah ini. Kalau ada masalah ya kita selesaikan nanti gitu ya. Tapi jangan sampai menjadi musuh, ya. Barangkali kan PDIP ini berposisi bukan sekedar sebagai oposisi, tapi betul-betul sebagai pihak yang nggak terima aja dengan pemerintahan yang ada dan marah terus dan akan terus menggerus dengan bukan dengan topik-topik yang substantif, dengan gagasan-gagasan atau kritik-kritik yang substantif, tapi pokoknya asal nyerang terus, ya. Dan itu datang dari kemarahan yang terus-menerus tertanam, terpelihara dalam tubuh PDIP. Dan saya rasa Pak Prabowo ingin mengatakan bahwa saya akan melakukan sesuatu yang barangkali tidak biasa, tidak lazim. Barangkali orang akan marah pada saya. Tapi saya akan lakukan itu demi kepentingan kita bersama. Asal kita bisa bersatu. Ya, kita bersama itu pengertian Indonesia ya. Indonesia, ya. Karena kalau Bu Mega tetap memilih untuk berada di luar, dia terus akan menjadi pihak yang, ya kata yang paling sederhana adalah mengganggu, ya, mengganggu stabilitas, mengganggu kelancaran program dan orang-orangnya juga akan terus-menerus nyinyir dan segala macam. Ini come on, kita jadilah sebuah negara seperti Korea Selatan lah gitu ya, yang bisa maju seperti Korea Selatan. Kita lagi mengejar kejayaan kita tahun 2045, pada tahun 2035 dan seterusnya ya. Kita nggak butuh nih perang-perang semacam ini. Dan saya rasa memang Bu Mega itu mengajukan prasyarat salah satunya adalah Mas Hasto. Ya. Jadi Hasto itu diampuni, ya. Ingat ya, diampuni itu artinya dia bersalah. Ya. Dia memang bersalah. Betul. Dia memang terbukti menyuap. Ya. Itu salah. Jangan pernah dihilangkan. Tapi dia diampuni. Ya. Nah, pertanyaan kenapa diampuni? Makanya pakai amnesti, ya? Amnesti. Bukan abolisi. Bukan abolisi. Ya, ya. Kalau abolisi kan dihentikan. Nggak ada lagi proses, ya. Kalau amnesti itu diampuni, ya tadi alasannya bisa macam-macam. Tapi salah satu alasan yang barangkali sekarang digunakan adalah demi persatuan bangsa ini, ya. Dan terbukti saya rasa bahwa Bu Mega itu menerima, ya, kompromi itu, bargaining itu, ya. Oke, saya berikan Hasto, saya kembalikan Hasto menjadi sekjen Anda, dan saya duga nih dalam kongresnya PDIP sekarang dia akan kembali dikukuhkan sebagai sekjen kan. Tapi
Anda menjadi bagian dari kami. Ya. Dan ternyata betul kan, kemarin kalau nggak salah, Bu Mega sudah menyatakan secara tegas kepada para kadernya, semua dukung pemerintah Prabowo. Kalimatnya memang nggak lengkap tuh ya. Seharusnya dukung pemerintah Prabowo Gibran dong. Tapi dia nggak mau sebut itu. Tapi saya bisa pahami, mungkin Ade Armando coba membaca dari sudut pandang komunikasi politik, apa maksud dan tujuan Prabowo. Sehingga dari sudut pandang politik, bolehlah ada orang yang menyebut Prabowo jenius. Ade Armando juga kelihatan tidak terlalu setuju dengan amnesti untuk Hasto. Tapi bagi saya harus tegas. Jika dengan memaafkan seorang terpidana korupsi untuk dijadikan alat tawar-menawar dalam politik, itu jauh dari kata jenius. Seperti kata Pak Iyas Subiakto, sedangkan kencing Hasto saja belum kering di toilet penjara, tapi sudah dibebaskan Prabowo. Artinya, Prabowo tidak memberikan efek jera kepada para terpidana korupsi. Malah Prabowo memaklumi dengan memberikan pengampunan lewat amnesti. Jadi bagi saya, Prabowo bukan jenius, tapi sedang melakukan blunder besar dan merawat agar perilaku korup tetap tumbuh subur. Prabowo tidak sadar, kebijakannya mengeluarkan amnesti untuk Hasto ini seperti merusak citranya sendiri, yang awal dikenal sangat garang terhadap koruptor. Prabowo juga tidak sadar, mungkin dengan harapan mendapatkan dukungan dari pemilih PD Perjuangan, tapi di sisi lain Prabowo sementara mengusir para pendukungnya yang peduli pada pemberantasan korupsi. Pernyataan tegas dari Krisyanto Yenoni ini mungkin bisa mewakili para pendukung Prabowo Gibran yang kecewa. Yenoni bahkan sampai menangis menyampaikan unek-uneknya yang penuh dengan rasa kekecewaan. Kita saksikan bersama video dari aktivis rakyat jelata ini. Saya harus jujur bahwa hati saya masih terlalu panas. Terlalu panas. Betapa besar harapan yang telah kita titipkan ke pundak Jenderal Prabowo Subianto terkait pemberantasan korupsi ini khususnya. Dan betapa membesarnya hati kita ketika mendengar orasi presiden kita yang begitu berapi-api hingga suaranya menggelegar memecah angkasa. Saya mendukung RUU perampasan aset koruptor. Ketika mendengar itu hati kita serasa membesar. Bahkan rasa-rasanya masih lebih kecil dunia ini daripada lapang besarnya hati kita ketika itu. Kita juga tentu ingat sebuah statement yang begitu tegas dan lantang dari sang Presiden Jenderal Prabowo Subianto ketika dia menyatakan, saya akan mengejar koruptor bahkan sampai ke Antartika. Hei kalian-kalian, jangan kalian pikir bahwa karena kalian Gerindra, sehingga kalau kalian melakukan tindak pidana korupsi, maka akan saya bebaskan. Tidak, saya nyatakan tidak. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bekerjalah dengan hati untuk rakyat dan untuk republik ini. Kalau kalian main-main, kalau kalian korupsi, meskipun kalian Gerindra, saya akan kejar kalian. Itu kata Presiden kita Jenderal Prabowo Subianto. Sehingga ketika ada satu keputusan yang menurut saya pribadi adalah keputusan konyol. Keputusan yang sangat tidak masuk akal. Keputusan yang menciderai logika yang sehat. Wajar hati saya ini panas. Wajar ketika saya kesal. Saya sendiri yang menghubungi teman-teman saya, berkoordinasi dengan teman-teman saya. Segera persiapkan aksi dadakan. Segera kita laksanakan. Tidak peduli bahwa kita saat ini sedang menjelang perayaan detik-detik proklamasi. Kita akan paksa aparat untuk memberi kita izin. Karena menurut saya ini merupakan sebuah keputusan yang sangat-sangat melukai hati rakyat. Keputusan yang sangat bentrok, bertolak belakang, berlawanan dengan harapan besar yang telah dititipkan rakyat ke atas pundak Jenderal Prabowo Subianto. Tapi ya syukur alhamdulillah puji Tuhan astungkar.
saya mendengar bahwa Presiden Republik Indonesia ke-7, Insinyur Haji Joko Widodo, sosok tercinta, memberi pesan agar masyarakat bertenang diri, menghormati kesucian Hari Raya Detik-Detik Proklamasi Bangsa Indonesia. Oke. Ada yang berspekulasi bahwa tentu saja keputusan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ini sudah melalui hitung-hitungan yang matang. Begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka, bahwa tentu keputusan itu sudah melalui kalkulasi yang matang. Artinya bahwa kita ini sedang diminta untuk percaya kepada presiden kita bahwa ada satu maksud yang jauh lebih baik di balik keputusan membebaskan Hasto Kristianto, Sekjen Partai PDIP, dan Tom Lembong. Tapi secara pribadi saya percaya bahwasanya presiden kita Jenderal Prabowo Subianto adalah macan masuk jebakan. Bukan pahlawan persatuan. Sebagaimana yang diopinikan bahwa Prabowo begitu lembut hatinya, ingin merangkul semuanya, melupakan segala dendam politik, mengajak semua untuk sama-sama bersatu padu membangun bangsa Indonesia, dan seterusnya dan seterusnya. Saya tidak percaya itu. Saya yakin Presiden Jenderal Prabowo Subianto hari ini laksana macan masuk jebakan. Tentu saja pandangan saya ini berdasar melihat dari tingkah sombongnya Ibu Megawati Soekarno Putri. Ini kronologisnya menarik sekali menurut saya. Jadi ada kongres partai PDIP di Pulau Dewata, Bali. Tiba-tiba ada keputusan presiden memberikan amnesti dan abolisi untuk Hasto Kristianto dan Tom Lembong. Kemudian ada instruksi Ibu Megawati Soekarno Putri memerintahkan seluruh kader partai PDI Perjuangan untuk memberikan dukungan penuh terhadap segala program pemerintahan Prabowo Subianto. Kemudian dari itu ada klarifikasi. PDIP membantah amnesti Hasto Kristianto adalah barter kepentingan. Lalu barusan saya lihat ada sebuah jejak digital video di acara kongres partai PDIP, Ibu Megawati menari berleha-leha. Seakan-akan dia ingin menunjukkan kepada kita, pendukung Presiden Prabowo Subianto, yang notabene juga adalah pendukung Insinyur Haji Joko Widodo, bahwa Megawati telah menguasai Presiden Jenderal Prabowo Subianto. Bahwa seorang Megawati ternyata begitu perkasa, begitu hebat, dan telah berhasil mencengkram, menggenggam kehendak sang Presiden Jenderal Prabowo Subianto. Jujur, hati saya makin panas, hati saya makin membara melihat tingkah pola yang ditunjukkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Lu ngeledek kami, lu cari gara-gara dengan kami, lu mau lihat betapa barbarnya kami ketika kami telah marah. Mau coba? Itu suara yang muncul dalam hati saya. Tapi kemudian saya merenung dalam-dalam. Padahal saya sendiri pernah beropini. Mungkin ada saudara-saudara yang masih ingat. Saya pernah katakan bahwa kubu yang tidak senang, yang sangat-sangat tidak menginginkan pemerintahan ini dipegang oleh Jenderal Prabowo Subianto, akan mengupayakan cara yang licik, yaitu menggoyahkan
bahkan menggulingkan pemerintahan Jenderal Prabowo Subianto menggunakan tangan pendukung Jenderal Prabowo Subianto itu sendiri. Saya mulai merenung kembali opini yang saya sampaikan itu. Oh iya ya. Jadi mari kita buktikan. Dalam sehari dua hari ke depan, pokoknya dari kubu partai PDIP akan terus membuat tingkah pola memancing amarah kita, berharap supaya kita melakukan pergerakan, melakukan aksi besar-besaran, memprotes keputusan yang tidak normal, keputusan yang cacat logika, keputusan konyol yang telah dibuat oleh Presiden Jenderal Prabowo Subianto. Dan ketika aksi pergerakan itu kita laksanakan, maka aksi tersebut akan ditumpangi untuk menggoyahkan, bahkan sekiranya mungkin menggulingkan kepemerintahan Jenderal Prabowo Subianto. Dan nanti kesan yang muncul di permukaan adalah pemerintahan Jenderal Prabowo Subianto digulingkan oleh pendukungnya sendiri. Jujur, setelah saya merenungkan sendiri, saya merenung kembali opini yang saya sampaikan itu, hati saya tersadar. Hati saya tersadar bahwa kita sedang dipancing untuk memberontak terhadap kepemerintahan presiden dan wakil presiden, usungan dan dukungan kita sendiri. Jadi saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dengan berat hati, saya Kristianto Yenoni meminta kepada saudara-saudara, senada dengan pesan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, Insinyur Haji Joko Widodo, kecintaan kita bersama. Bertenang dirilah. Buat saudara-saudara yang saat ini sedang berkoordinasi, merancang aksi protes terhadap keputusan Presiden Jenderal Prabowo Subianto. Stop. Hentikan. Jangan dilanjutkan. Bubarlah. Sadarlah. Kita sedang diperalat. Kita hanya sedang dipancing agar ketika kita melakukan pergerakan sebagai luapan amarah kita, kegeraman kita, ketika itu kita akan ditumpangi untuk menghancurkan pemerintahan yang telah kita sukseskan sendiri pada momen Pilpres 2024. Tabahkan hati. Tabahkan hati. Turunkan tensi. Mari, ademkan hati kita. Ini bukan berarti bahwa saya tidak marah terhadap Presiden Jenderal Prabowo Subianto. Saya tetap marah. Dan saya ingin sampaikan kepada Presiden sebagai kata-kata penutup saya. Hari ini kami sabar. Tapi mungkin tidak untuk besok. Kami tidak mau dianggap sebagai orang dungu, orang bodoh yang tidak mengerti apa-apa. Hari ini Anda membuat keputusan. Jelas Anda memerdekakan koruptor. Yang mana itu bentrok dengan harapan kami. Bahwa kami ingin mendorong pemerintah dan aparat negeri ini untuk benar-benar serius bertindak memberantas korupsi dan menghukum seberat-beratnya para koruptor negeri ini. Saya dalam hal ini paham dengan kekecewaan Yenoni. Karena Prabowo dengan memberikan amnesti kepada Hasto telah menelan ludahnya sendiri yang di awal sangat garang ketika berbicara penindakan korupsi. Bicara Prabowo sangat tegas di awal-awal soal korupsi, tapi dengan amnesti ini menjadi anti klimaks. Banyak pendukungnya kecewa, dan pernyataan Yenoni ini salah satu gambaran dari rasa kekecewaan yang besar itu. Jadi dengan ini, saya bisa menyimpulkan Prabowo sebenarnya anti kritik atau takut dikritik. Sehingga agar supaya pemerintahannya bebas dari kritikan oposisi, berbagai upaya dia ingin merangkul PDI Perjuangan.
walaupun dengan merusak citranya sendiri dengan memberikan pengampunan kepada Hasto dengan alasan demi persatuan. Padahal oposisi itu penting dalam merawat iklim demokrasi yang sehat, agar presiden itu tidak menjadi raja yang tanpa kontrol, agar pemerintahan itu harus berjalan dengan hati-hati, karena ada yang akan mengkritisi setiap kebijakan pemerintah. Tapi dengan tidak ada lagi partai oposisi, maka demokrasi benar-benar terancam. Ada potensi presiden atau pemerintah melakukan hal semena-mena kepada rakyatnya. Apalagi sedang viral soal bendera One Piece yang banyak dipasang publik, yang dimulai dari para sopir truk. Ini adalah bentuk kritikan publik, tapi malah dianggap sebagai ancaman makar oleh pemerintah. Dipandang sebagai campur tangan pihak asing untuk menyerang pemerintah. Bahkan ada yang sudah diperiksa polisi karena memposting bendera One Piece itu. Padahal itu bukan bendera negara lain atau organisasi terlarang. Itu hanya bendera dalam serial manga One Piece alias cerita kartun atau komik. Tapi itu dijadikan simbol rakyat untuk mengkritik pemerintah. Karena pada kenyataannya sekarang rakyat kesulitan. Harga bahan-bahan pokok tinggi. Mencari pekerjaan sulit. Untuk makan setiap hari, rakyat butuh berjuang setengah mati. Tapi malah kritikan warga lewat bendera One Piece ini dianggap sebagai makar. Jadi bagi saya, nyali Prabowo masih kalah dengan Jokowi dalam menghadapi kritikan. Jokowi selama 10 tahun dikritik habis-habisan, dicaci maki, bahkan oleh Rocky Gerung disebut bajingan tolol. Tapi Jokowi tetap sabar, hanya mendengar dan tidak merespon berlebihan. Jadi kepada Pak Prabowo, tolong jangan memandang kritik itu sebagai ancaman. Kritik itu salah satu elemen penting dalam demokrasi, termasuk kehadiran oposisi. Demokrasi butuh kebisingan, butuh oposisi, butuh kritikan, butuh rakyat yang aktif bersuara. Tujuannya agar mengingatkan pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik dan tetap mengedepankan kepentingan publik, bukan segelintir elit politik. Terima kasih. Salam kontra narasi.